Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari malam ke-27 dari Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 Desember 2025. Kembali kita duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah, pokok-pokok keimanan dalam naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam al-bab tsani, baqiyatu arkanil iman, yang tersisa dari rukun-rukun iman, bab yang kedua, dan masih di dalam al-fasl tsani, al-iman bil kutubil munazzalah, pasal yang kedua, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada tamhid, pendahuluan di dalam pasal yang kedua ini, yaitu fi ta'rifil wahyi lughatan wa syar'an wa bayan anwa'ihi, tentang definisi wahyu baik secara bahasa atau secara istilah syariat dan penjelasan macam-macamnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam wahyu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada seorang nabi. Yaitu cara yang pertama adalah al-wahyul mujarrad, wa huwa ma yuqdhifuhu Allahu fi qalbil muha ilaih. Itu benar-benar wahyu, yaitu sesuatu yang Allah berikan ke dalam hati seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan atau macam wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita masuk kepada al-martabatus tsaniyah, macam yang kedua dari macam-macam wahyu.
قال المصنف المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابه. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكتكليم الله لآدم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى أو من وراء حجاب. Tingkatan kedua, berkata-kata langsung tanpa perantara dari belakang tabir sebagaimana yang terjadi kepada sebagian nabi dan rasul. Contohnya adalah berbicaranya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam seperti yang disebutkan dalam beberapa tempat di dalam kitabnya. Allah berfirman yang artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surah An-Nisa ayat 164. Dan dia berfirman pula yang artinya dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berkata-kata langsung kepadanya. Quran surah Al-A'raf ayat 143. Dan contoh lain adalah berbicaranya Allah kepada Nabi Adam alaihissalam sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Dan berbicaranya Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dan dalil tingkatan ini adalah firman Allah yang artinya atau di belakang tabir. Quran surah Asy-Syura ayat 51. Nah, ini adalah macam yang kedua dari wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada nabi-nabi dan tentunya ini dari balik hijab tanpa ada perantara antara nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah tetap untuk beberapa rasul dan beberapa nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam dan itu disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat surah An-Nisa ayat 164 wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Di sini ada, kalau sedikit menyimpang, dulu masih ingat mungkin pembicaraan tentang tauhid asma wa sifat, ada kelompok kaum Jahmiyah yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memberikan dhammah pada lafaz jalala wa kallamallahu Musa taklima. Mereka memberikan lafaznya fathah wa kallamallaha Musa taklima. Jadi menurut mereka yang berbicara itu adalah Musa alaihissalam kepada Allah secara langsung, bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Akan tetapi ini adalah pendapat yang menyimpang, bukan hanya keliru, menyimpang dan sesat, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu, dan Allah telah berbicara Musa kepada Musa taklima, secara langsung. Ayat ini mungkin mereka bisa rubah-rubah Allah yang dibicarai oleh Nabi Musa, tetapi kalau dilihat surat Al-A'raf ayat 143, maka mereka tidak akan bisa lagi mengatakan bahwa Nabi Musa yang langsung berbicara, tapi mereka akan menerima bahwa Allah lah yang berbicara langsung. Allah berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Dan ketika Musa datang ke tempat yang sudah kami tentukan,
maka Rabb-nya berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak berbicara secara langsung, karena kalau seandainya Allah berbicara secara langsung berarti Allah mengerjakan sesuatu yang baru. Kalau Allah berbicara secara langsung berarti Allah mengerjakan sesuatu yang baru, berarti itu manusia atau makhluk, karena tidak dikenal sesuatu yang baru kecuali dengan makhluk. Inilah mengapa mereka tidak mau menyatakan Allah berbicara. Allah berbicara. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa memisalkan dengan makhluk. Isbat bila tamthil, menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa memisalkan sifat tersebut dengan makhluk. Maka Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Takliman di sini adalah taukidan, artinya penekanan bahwa Allah langsung, memang benar-benar langsung berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan juga surat Al-A'raf ayat 143, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Nah, di sini mereka tidak bisa mengelak lagi. Yang berbicara memang Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Allah berbicara langsung kepada Nabi Adam alaihissalam, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat." Yang artinya maka Adam alaihissalam mendengar dari Rabb-nya ucapan-ucapan. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah pada surat Al-A'raf ayat 143 tadi, "Asma'ahu kalamahu min ghairi wasithah." Allah memperdengarkan firman-Nya, kalamnya tanpa ada perantara. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah yatakallam biharfin wa shaut. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara. Suara itu langsung didengar oleh Musa alaihissalam, didengar oleh Adam alaihissalam, didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, asma'ahu kalamahu min ghairi wasith. Allah memperdengarkan pembicaraannya kepada Musa tanpa ada perantara, Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 37, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat." Maka Adam alaihissalam mendengar, mendapatkan dari Rabb-nya kalam-kalamnya. Kemudian juga pada surat Thaha ayat 11 sampai 14. Di situ Allah berfirman, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah terhadap apa yang diwahyukan. Di situ Allah langsung berbicara kepada Musa alaihissalam. Dengarkanlah. Jadi sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah yatakallam biharf wa shaut. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada para nabi dan para rasul alaihi wasallam, ini adalah bentuk penyempurnaan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul tersebut alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang langsung dibicarai oleh Allah kecuali para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Ini bentuk penyempurnaan para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Nah, kemudian juga ayat yang lain, di antaranya adalah minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah langsung bicarai. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yakni Muhammadan wa Musa sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika Adam. Demikianlah Nabi Musa, Nabi Adam dan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang langsung dibicarai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa martabat atau macam wahyu yang kedua yaitu Allah langsung berbicara tanpa ada perantara kepada para rasul, para nabi dari balik hijab. Para nabi dan para rasul alaihi wassalam tersebut mendengar langsung suara Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak memisahkan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kita menetapkan untuk Allah tanpa memisahkan. Kita menetapkan untuk Allah tanpa memisahkan. Sebagaimana zat Allah kita tetapkan tanpa memisahkan dengan makhluk, begitu juga kalam Allah kita tetapkan tanpa memisahkan dengan makhluk. Apa susahnya kita tetapkan zat Allah dan zat Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, begitu juga sifat Allah, sifat kalam kita tetapkan dan tidak sama dengan sifat makhluknya. Kemudian seperti pembicaraan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu di waktu Isra dan Mi'raj. Di waktu Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari balik hijab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nurun anna arah." Ada cahaya mana bisa aku melihatnya, ada cahaya. Makanya para ulama kebanyakan berpendapat, kalau tidak ingin dikatakan kesepakatan, bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat Rasul Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, ya. Belum pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, karena tadi ada nurun anna arah, ada cahaya tidak dapat dilihat. Tetapi Rasulullah SAW mendengar firman Allah Subhanahu wa taala secara langsung, pemberian wahyu salat yang asalnya 50 kemudian diminta dikurangi menjadi 5 dan bernilai 50. Baik, itulah macam wahyu yang kedua. Macam wahyu yang ketiga, al-martabatu tsalitsah, al-wahyu biwasitatil malak, wa daliluhu qauluhu ta'ala, aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha'. وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله على الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. Tingkatan ketiga, wahyu disampaikan dengan perantaraan malaikat. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala yang artinya, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Quran surah Asy-Syura ayat 51. Contohnya yaitu turunnya malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Dan Al-Quran seluruhnya diturunkan dengan cara ini. Allah Azza wa Jalla mengucapkannya. Nah, macamnya wahyu yang ketiga adalah wahyu melalui perantara malaikat. Dan dalilnya tadi surah Asy-Syura ayat 21. Artinya wahyu tersebut dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada para nabi dan para rasul alaihissalam. Au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Atau Allah mengutus seorang rasul, kemudian Allah memberikan wahyu dengan izin Allah sekehendaknya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 1. Nah, wal Quran kulluhu nazala bihadhihi at-tariqah. Takallama Allah bih wa sami'ahu Jibril alaihi salam min Allah azza wa jalla wa ballaghahu Jibril li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Wa qala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Allah Azza wa Jalla mengucapkannya dengan didengar oleh Jibril secara langsung. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Quran surah Asy-Syura
Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Dan dia berfirman pula yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu yang benar. Quran surah An-Nahl ayat 102. Baik, inilah macam wahyu yang ketiga melalui perantara malaikat. Dan yang menarik di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa la tanzilu rabbil alamin. Wahyu itu adalah turun dari Rabbul alamin. Ini menunjukkan Allah Maha Tinggi. Dan ketinggian Allah ada tiga. Ketinggian kekuasaan, kemudian ketinggian zatnya Allah Maha Tinggi, kemudian ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Uluwul qahr, kekuasaan, uluwul zat, zatnya Allah Maha Tinggi di atas arsy, uluwul makanah, ketinggian kedudukan Allah, kedudukannya tinggi. Allah kedudukannya tinggi. Kemudian di sini juga ada pelajaran bahwa Jibril alaihissalam diberi nama atau gelar oleh Allah dengan berbagai macam gelar. Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah. Ini menunjukkan keistimewaan Jibril alaihissalam. Kemudian juga Ruhul Kudus. Ini juga adalah bahasa Al-Quran untuk gelar Jibril alaihissalam. Yang jelas wahyu yang ketiga ini yaitu melalui perantara malaikat yang membawa wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran seluruhnya demikian. Allah berbicara, didengarkan oleh Jibril. Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa li Jibril alaihissalam fi tablighi al-wahyi لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال. أولا أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها ولم يحصل هذا إلا مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق. Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tiga keadaan. Satu, Nabi melihatnya dalam bentuknya yang asli. Keadaan ini hanya terjadi sebanyak 2 kali saja, sebagaimana yang telah disimpulkan dalam pasal yang lalu. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 5 sampai 15. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Yang mengajari Nabi Muhammad SAW syadidul quwa, yaitu malaikat yang sangat kuat, dzu mirrah, yang sangat bagus penampakannya, fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Jibril alaihissalam di atas ufuk yang tinggi. Thumma dana fatadalla, kemudian mendekat. Fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka Jibril alaihissalam memberikan wahyu kepada hamba Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini kemudian Allah berfirman pada ayat-ayat tersebut, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kemudian Nabi Muhammad SAW telah melihatnya pada waktu kejadian yang lain, inda sidratul muntaha inda jannatul maut, yaitu pada sidratul muntaha dan di sisinya ada jannatul maut, surga, tempat tinggal yang abadi. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan inna hadhihi ru'yah li Jibril lam takun lailatul Isra bal qablaha. Penglihatan Nabi Muhammad SAW kepada Jibril bukan ketika Isra dan Mi'raj, tetapi sebelumnya. Wa Rasulullah SAW fil ard, dan Rasulullah SAW saat itu di bumi. Fahabata alaihi Jibril alaihissalam. Lalu Jibril turun, wa tadalla ilaih, dan mendekat kepada Rasulullah SAW. Faqtaraba minhu, kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa ala surati allati khalaqahu Allah 'alaiha. Dan Jibril alaihissalam datang waktu itu dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya. Lahu 600 janah.
Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Kita karena cuma 2 sayap, burung cuma 2 sayap. Tapi ini 600 sayap. Allahu a'lam bagaimana bentuknya. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika nazratan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nah, ini yang kedua yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat Jibril 2 kali, di bumi dan di langit. Yani Lailatul Isra, yaitu pada waktu Isra dan Mi'raj. Wa kanat hadhihi ar-ru'yah al-ula fi awailil ba'ts. Dan penglihatan Nabi Muhammad SAW kepada Jibril saat di bumi itu awal-awal Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, itu ceritanya. Jadi 2 kali Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang pertama di mana? Di bumi. Kapan terjadinya? Saat awal-awal diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jibril turun. Lahu sittu mi'ati janah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW melihatnya di mana? Sidratul Muntaha. Saat kapan? Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Asalnya an ya'tiyahul wahyu fi mithli salsalatil jars fayadhhabu anhu wa qad wa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2. Wahyu datang kepada Nabi seperti dentingan suara lonceng. Lalu ia pergi dan Nabi pun sudah menghafal apa yang ia katakan. Dan ini sangat berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita anna Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyi?" Wahai Rasulullah, bagaimana datang kepadamu wahyu? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jars." Kadang dia datang seperti gemercing lonceng. Wa huwa ashadduhu alayya. Dia yang paling berat atas. Kalau sudah ada seperti itu, yang paling berat. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Maka suara tersebut lewat dariku dan aku sudah sadar apa yang diucapkan. Wa ahyan yatamatsalu lil malak rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Dan yang ketiga, dan kadang-kadang datang malaikat dalam bentuk manusia lalu berbicara kepadaku dan aku sadar apa yang dia ucapkan. Ini nanti yang ketiga itu. Nah, Imam Al-Khattabi rahimahullah menceritakan bagaimana suara gemercing lonceng tersebut. Fa innahu yuridu wallahu a'lam annahu shawtun mutadarak yasma'uhu wa la yatathabbatuhu 'inda awwali ma yaqra'u sam'ahu hatta yatafahama wa yatathabbata wa yatalaqqafu hina idzin wa ya'id. Maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam dia seperti gemercing lonceng. Wallahu a'lam, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab Ma'alim Sunan A'lamul Hadits, bahwa suaranya itu datang kemudian datang. Dan beliau mendengarnya asalnya tidak jelas. Kemudian beliau minta diulang lagi, kemudian datang lagi sampai beliau benar-benar paham apa yang beliau diwahyukan kepada beliau. Itu yang dimaksud salatul jars, gemercing lonceng. Ya, jadi bukan seperti suara lonceng yang deng-dong, tidak, tetapi dia ada suara yang berulang-ulang. Kemudian Rasulullah SAW saat mendengar itu beliau minta diulang. Ketika pertama kali mendengar, maka beliau belum begitu mendengar dengan jelas, lalu minta diulang, yatatsabbah. Beliau minta ditetapkan lagi sampai akhirnya beliau faham apa yang dimaksud. Dan itu semua untuk kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima itu semua agar umatnya selamat. Maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi penjelasan Imam Nawawi. Qala al-ulama, para ulama berkata, "Dzakara fi hadzal hadits halain min ahwalil wahyi." Di dalam hadis ini disebutkan 2 keadaan dari
keadaan-keadaan menerima wahyu. Wa huwa mithlu salsalatil jaras. Wa huma mithlu salsalatil jaras. Dan keduanya yang pertama semisal dengan gemercik lonceng. Yang kedua tamathulul malak rajulan. Malaikat menyerupakan dirinya seperti seseorang laki-laki. Wa lam yadhkur ru'ya fin naum wa hiya minal wahyi. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan mimpi di dalam tidur, dan dia termasuk daripada wahyu. Baik. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking beratnya wahyu gemercik lonceng itu, fayatalabbasu bihil malak hatta inna jabinahu la yatafassadu 'araqan fil yawmi syadidil bard. Saking kerasnya gemercik lonceng tersebut, kemudian malaikat benar-benar memberikan wahyu tersebut sampai beliau dahinya berkeringat, padahal pada waktu itu musim dingin yang sangat dingin. Wa hatta inna rahilatahu la tabruku bihi ila al-ard idza kana rakiban. Sampai-sampai onta yang ditungganginya, kadang beliau mendapatkan wahyu saat menunggangi onta itu turun, ya, duduk, mabruk. Mabruk itu onta turun. Makanya kalau ada orang didoakan dengan kebaikan bukan mabruk, yang benar adalah mubarak. Semoga Allah memberkahi engkau, itu yang benar adalah mubarak, bukan mabruk. Mabruk itu onta turun, menderum ontanya menderum. Walaqad ja'al wahyu marratan kadzalik wa fakhidhu ala fakhidhi Zaid ibn Thabit. Dan suatu saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu seperti gemercing lonceng tadi, dan paha Rasulullah SAW di atas paha Zaid bin Thabit. Fathaqulat alaihi hatta kadat tarudduha. Maka Zaid bin Thabit merasa berat dengan beban paha Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai saking beratnya tidak tahan untuk menahan beratnya paha Rasulullah SAW saat mendapatkan wahyu. Dan sekali lagi itu adalah untuk umatnya, agar umatnya selamat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ya, disebutkan dalam hadis begini. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala fa anzala Allah tabaraka wa ta'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan wahyu atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fakhidhu ala fakhidhi, dan paha Nabi di atas pahaku. Fa thaqulat alayya hatta khiftu an tarudda fakhidhi. Maka berat pahaku sampai aku takut pahaku copot, pecah, saking beratnya. Thumma surriya anhu. Kemudian setelah itu baru beliau tenang kembali. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dalam hadis yang lain, an Safwan bin Ya'la anna Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu syahidun syahada tanazzul al-wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad kana yatamanna qabla dhalika an yara fi tilka al-hal. Faqala fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhmarrul wajh wa huwa yaghittu thumma surriya anhu. Yang artinya dari Safwan bin Ya'la bahwa Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu pernah menyaksikan turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memang berangan-angan, bercita-cita untuk melihat. Sebelum itu beliau sudah bercita-cita, kapan Rasul SAW diberi wahyu, aku ingin sekali melihat beliau saat mendapatkan wahyu. Maka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasul SAW saat mendapatkan wahyu tersebut muhmarrul wajh, wajahnya memerah, wa huwa yaghittu. Yaghittu artinya sautun nafs al-mutaraddid alladhi yakhruju minan naim. Kalau lagi guring apa? Maigal, ya, atau iya, baik.
saat beliau mendapatkan wahyu tersebut. Tsumma surdiya. Kemudian setelah itu terlepas dari beliau. Imam Sulaiman Al-Khattabi mengatakan jumlatul amr, ringkasannya fi makana yaluhu sallallahu alaihi wasallam inda nuzul wahyi hiya syiddatul imtihanillah. Ringkasannya adalah apa saja yang beliau dapati saat kesulitan saat menerima wahyu itu adalah termasuk ujian yang berat untuk Rasulullah SAW. Liyabluwa sabra, agar Allah menguji kesabaran Nabi Muhammad SAW. Wa yuhsina ta'dibah, agar Allah Subhanahu wa taala mendidik dengan baik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayartadha lihtimali ma kullifahu min a'ba'in nubuwah. Maka akhirnya beliau pun sanggup menghadapi umatnya dari apa yang dibebankan kepada beliau berupa kenabian. Wa hasil ittila' linnuhub bihi insyaallah. Dan beliau baik di dalam menghadapi umatnya untuk mendakwahkan hal tersebut insyaallah taala. Nah, ini yang berkaitan dengan yang kedua yang para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, thalithan, an yatamassala lahu Jibril fi surati rajul wa yukhatibu bil wahyi kama marra fi hadits Jibril alaihi salam as-sabiq fi su'alihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an maratib ad-din. Nah, ketiga, Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjelma dalam bentuk seorang manusia, kemudian berbicara kepadanya dengan menyampaikan wahyu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Jibril tentang tingkatan agama Islam, iman dan ihsan. Iya, yang disebut dengan hadis Jibril alaihissalam, bahwa Jibril alaihissalam menyerupakan diri, dan kadang Jibril alaihissalam menyerupakan diri dengan sahabat Nabi yang bernama Dihya al-Kalbi. Dan Dihya al-Kalbi terkenal dengan kegantengannya dan juga hampir keserupaannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril alaihissalam juga menyerupakan dirinya dengan bentuk-bentuk manusia yang lain, sebagaimana Jibril datang kepada Maryam alaihissalam, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Dan berkaitan dengan hadis Jibril ini, saya nasihatkan kepada para ikhwah sekalian agar belajar tentang rukun Islam, rukun iman, dan juga a'malul qulub, amalan-amalan qalbu, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Dan itu semua dipelajari dengan seorang guru dan berdasarkan kitab yang dipelajari. Maka akan menghasilkan ilmu yang mumpuni. Saya sering mengatakan kita ini kaum muslimin yang umum belajar agama Islam bukan untuk menjadi ustaz, menjadi pendakwah, tidak. Karena proyeksi pendakwah ustaz itu di pesantren secara secara khusus, ya. Tetapi untuk orang umum seperti ini, maka kita belajar agar mengangkat kebodohan di dalam diri, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita beragama dengan beragama yang baik. Maka belajar rukun Islam, rukun iman, kemudian amal qulub, amalan qalbu, untuk mensucikan qalbu kita. Dan ini ya seharusnya dikerjakan oleh kaum muslim. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Jibril alaihissalam melalui pertanyaannya tadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus berburu, langsung bersimpuh sebagaimana Jibril alaihissalam bersimpuh di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil halatayn al-akhiratain fi ijabatihi lil Harith bin Hisham lamma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithl salsalatil jaras wa huwa ashaddu 'alayya فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول متفق عليه ومعنى فصم أو أقلع أو انكشف. نعم. Tentang dua keadaan terakhir, Nabi SAW telah memberitahukannya lewat jawabannya ketika ditanya oleh Al-Harith bin Hisham, "Ya Rasulullah, bagaimanakah datangnya wahyu kepadamu?"
Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, kadang-kadang Jibril datang kepadaku seperti gemerincing suara lonceng. Cara ini adalah yang paling berat saya rasakan. Lalu suara itu pergi dan saya sudah dapat menangkap apa yang ia katakan. Kadang-kadang ia datang kepadaku dengan menjelma sebagai seorang laki-laki. Lalu ia berbicara kepadaku dan saya memahami apa yang ia katakan. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim, dan itu adalah 3 cara malaikat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau cara malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Yang pertama dengan cara apa? Datang dalam bentuk asli, langsung berbicara kepada Rasulullah. Jadi berapa kali? 2 kali. Yang pertama di bumi. Di bumi kapan? Di awal-awal Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ini adalah setelah beliau dapat wahyu di Gua Hira. Jadi di Gua Hira, kemudian beliau pulang merasa gelisah, kedinginan, minta diselimuti. Setelah itu terputus wahyu, fatal wahyu. Maka orang-orang Nabi Muhammad SAW takut, jangan-jangan itu bukan Jibril AS. Terputus wahyu. Makanya Allah berfirman, "Wadduha," di situ, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Wadduha, demi pagi, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu sendiri. Datanglah Jibril alaihissalam dalam bentuknya, bentuk aslinya. Lahu sittatu mi'ati janah, beliau memiliki 600 sayap, kemudian berjatuhan tahawi, yaitu hal-hal yang indah dari sayap-sayap Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua, di langit saat Mi'raj lebih tepatnya, yaitu ketika di langit di Sidratul Muntaha dalam bentuk aslinya. Ini cara Jibril yang pertama. Cara yang kedua itu Jibril datang dengan suara seperti gemercing lonceng. Jadi yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang ketiga, Jibril alaihissalam datang dalam bentuk menjelma seperti manusia, dan manusianya macam-macam. Ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, ada manusia selain beliau. Nah, ini yang bisa disampaikan. Kita habis itu kita bertanya. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita masuk kepada beberapa pertanyaan yang disampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Mohon nasihat Ustadz agar kami bisa menahan diri posting kemewahan dan lain-lain, di mana saat ini saudara-saudara kita sedang mendapatkan musibah bencana alam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tarahumihim fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza syaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman di dalam rasa saling mencintai, saling mengasihi, saling lembut satu dengan yang lainnya seperti perumpamaan satu jasad. Jika salah satu dari anggota tubuh mengeluh rasa sakit, maka yang lain akan terasa tidak bisa tidur dan juga terasa panas. Maka semestinya dalam keadaan berduka seperti ini, sering mengingatkan agar kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang lemah dari orang-orang yang beriman, dan doakan agar mereka diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi musibah. Dan sungguh apa yang dihadapi oleh kawan-kawan kaum muslimin di Sumatera dan juga di Aceh, kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari jalan lain. La yazal al-bala'u bil mu'min hatta yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Masih saja bala menimpa seorang beriman sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak memiliki dosa. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tenggelam, termasuk di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghariqu syahid, yang mati tenggelam adalah mati syahid. Tentunya jika mati di atas tauhid. Maka kita berdoa kepada Allah, kemudian merasa empati dengan apa yang dihadapi oleh kaum muslimin di Sumatera, di Aceh. Dan apabila ada seseorang memiliki kemampuan harta atau tenaga, maka dia berusaha membantu kaum muslimin. Dan saya nasihatkan jangan terlalu banyak berkomentar terhadap
kegiatan orang lain. Tetapi perhatikanlah bagaimana sikap kita sendiri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan orang sana, orang sini dan seterusnya. Tapi ini adalah musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam musibah tersebut pemandangan-pemandangan, penampakan-penampakan yang banyak manfaatnya untuk kaum muslimin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang musibah dan penampakan, di dalamnya terdapat penampakan tauhid bahwa Allah wal Malik al-Mudabbir al-Khaliq, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang raja yang maha mengatur, yang maha pencipta, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian penampakan yang kedua, oleh karenanya bersandarlah, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Kemudian juga penampakan Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan atas seorang hamba kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Man yuridillahu bihi khairan yusab min atau yusib min. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Dan sifat orang beriman saat mendapat musibah adalah in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu wa dzalika laysa lil mu'min. Jika mendapat nikmat bersyukur, jika mendapat musibah bersabar, dan itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan tidak ada yang bersifat demikian kecuali orang beriman. Maka nasihat saya bagi kaum muslimin yang melihat saudara-saudaranya tertimpa musibah di Sumatera, di Aceh dan dimanapun, maka hendaknya seseorang prihatin dan tidak berbuat yang menyakiti kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah. Akan tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada dan termasuk uzur bagi perempuan pas haid itu rancak kadata kendali dan emosi atau jadi sensitif karena efek bawaan hormon haid aur hendak memamai, selain itu kadata pipa? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, janganlah marah. Maksud dari hadis ini adalah janganlah kalau ada emosi diluapkan emosi tersebut. Salah satu yang membuat emosi dan tidak nyaman kepribadian adalah darah haid yang keluar, membuat pusing, membuat tidak nyaman, membuat tidak pede, bau badan berubah dan seterusnya. Maka diusahakan agar ditahan, jangan sampai melampiaskan kekesalan, kemarahan tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana cara agar selamat dari asap dukhan dan fitnah dajjal di akhir zaman? Misalnya kita terkena fitnah dajjal, apakah sudah menjadi kafir selamanya? Jawabannya adalah untuk terselamatkan dari fitnah dajjal, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum salam. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian juga menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Itu adalah cara untuk terselamatkan dari godaan dajjal. Kalau terkena godaan dajjal bagaimana? Maka dikhawatirkan dia akan menjadi penghuni neraka, ya,
Tetapi apakah dia kafir selamanya tergantung keimanannya. Karena nanti memang ada, jadi kalau kita perhatikan godaan Dajjal ini, pengikut Dajjal yang paling banyak adalah Yahudi Asfahan. Kaum Yahudi yang berasal dari Asfahan. Asfahan itu di Iran sekarang. Dan mereka banyak ya Yahudi di Iran. Kemudian juga orang-orang yang lemah iman, seperti para perempuan dan anak kecil, anak-anak muda. Mereka makanya di kota Madinah nanti orang tua mengikat anak-anaknya agar tidak keluar dari kota Madinah. Karena Dajjal tidak masuk kota Madinah, tetapi mereka ingin tatallur, ingin mengetahui apa sih yang ada terjadi pada Dajjal. Nah, inilah penyakit ingin tahu, ya, FOMO, fear of missing out kalau zaman sekarang. Ya, ingin tahu, kurang update apa ini, kok saya belum tahu ya, kenapa saya belum tahu ya. Maka ini penyakit nanti sampai akhir zaman ada. Dan akibat penyakit inilah nanti orang-orang akhirnya ikut Dajjal. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya pernah mendengar yang namanya neraka Zamharir, neraka dingin. Apa yang menyebabkan seorang manusia bisa masuk ke dalam neraka tersebut? Ya, ada neraka yang disebut dengan Zamharir, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, qalatin nar rabbi akala ba'dhi ba'dhan. Neraka berkata, wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian yang lain saking panasnya. Fa'adzina li an atanafas. Maka izinkan aku untuk bernafas. Fa'adzina laha binafasain. Maka api neraka diizinkan oleh Allah untuk bernafas 2 kali. Nafasin fisyita wa nafasin fis-sayf. Satu nafas saat musim panas, satu nafas saat musim dingin. Fama wajadtu min bard aw zamharir famin nafasi jahannam. Maka saat musim dingin, engkau akan mendapati dingin yang sangat dingin. Kalau kita di kota Madinah biasanya sampai min gitu ya. Dan kalau sudah sakit telinga ini kalau sudah musim panas yang puncaknya itu sakit karena dia sampai nging gitu, sakit telinga ini. Makanya orang pakai penutup kepala, kupluk kalau musim dingin, karena yang diserang telinganya musim dingin. Maka yang kalian dapati dari dingin itu adalah, atau zamharir itu adalah nafas neraka jahanam di musim dingin. Wa ma wajadtum min har aw harur famin nafsi jahannam. Dan apa saja yang kau dapati dari musim panas yang sangat panas. Saya pernah tinggal di sebuah daerah yang sangat panas, kemudian juga humid. Humid itu lembab. Jadi sudah panas lembab. Ini kita jalan itu keringat netes. Keringat netesnya kayak orang mandi. Kalau ke kantor biasanya saya pakai handuk karena agar tidak basah. Keringatnya netes kayak orang mandi. Itu saking panas. Dan yang jelas para ulama mengatakan az-zamharir, neraka zamharir adalah syiddatul bard, neraka yang sangat dingin. Alladzi a'addahu Allah 'adzaban lil kafirin fid daril akhirah. Untuk siapa neraka zamharir tersebut? Untuk orang-orang kafir di negeri akhirat kelak. Nah, ini penjelasan dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan apa hal yang bisa menyebabkan seseorang terjaga darinya, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga asap neraka jahanam bisa kita jauhi dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, la yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi wajhi 'abdin ahlana. Tidak akan berkumpul debu orang berjihad di jalan Allah, dan termasuk berjihad orang yang menuntut ilmu syar'i. Termasuk berjihad orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan
asap neraka jahanam di wajah seorang hamba selamanya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, man barrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang idbarrat qadamah, barang siapa yang kedua kakinya terkena debu saat berjuang di jalan Allah, maka Allah akan haramkan keduanya di dalam api neraka jahanam. Nah, itulah neraka Zamhariyah. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukum mentalak istri dalam keadaan hamil, dan apakah boleh talak serta rujuknya tanpa menghadirkan saksi? Mohon penjelasannya. Mentalak istri dalam keadaan hamil, talaknya sah, tidak ada larangan. Ya, talaknya sah. Yang tidak sesuai dengan sunnah adalah mentalak istri dalam keadaan haid, dalam keadaan haid. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Ini talak yang tidak sunnah. Ada orang lucu ketika saya katakan talak tidak sunnah. Masya Allah, sampai talak ada sunnah, ada nggak sunnah. Nah, biasa orang yang tidak paham itu begitu, sampai mencela. Jadi sudah tidak paham mencela. Ini penyakit di zaman sekarang. Sudah tidak paham mencela. Fadzakara dzalika Umar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab sang bapak memberitahukan bahwa anaknya mentalak istrinya saat haid. Diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Murhu falyuraji'ha. Perintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuknya, merujuk istri tadi yang ditalak saat haid. Thumma yutalliqa tahiran aw hamilan. Kemudian perintahkan dia untuk mentalak istrinya saat dalam keadaan haid, dalam keadaan suci dari haid. Jadi misalkan hari ini selesai haidnya, nah, malam ini juga talak setelah selesai, atau besok pagi, dengan catatan belum digauli. Itu talak sunnah. Jadi talak sunnah itu adalah mentalak istri setelah haid sebelum digauli. Itu talak sunnah. Talak bid'ah adalah mentalak istri saat dalam keadaan haid atau mentalak istri sesudah digauli. Mentalak istri dalam keadaan haid itu tidak jatuh. Kemudian atau dalam keadaan hamil, mentalak istri dalam keadaan hamil. Nah, masa iddahnya kapan kalau dalam keadaan hamil? Masa iddahnya adalah setelah melahirkan. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah agar rahim itu bersih, agar rahim itu bersih sehingga tidak tercampur keturunan. Jadi intinya talak dalam keadaan hamil jatuh talaknya. Apakah harus ada persaksian? Jadi kalau suami mentalak istrinya, apakah harus ada saksi? Enggak perlu. Karena hak talak itu di tangan suami. Si suami mentalaknya, jika memang dia jelas mentalaknya, jatuh talaknya tanpa harus ada saksi. Tetapi memang agar lebih mengikat keputusan talak tersebut, tidak mengapa untuk diangkat ke pengadilan atau dipersaksikan, tetapi harus ada saksi, tidak harus ada saksi. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya, saya seorang wanita yang bekerja di tempat waktunya sangat fleksibel. Pekerjaan yang harus dikerjakan bertim, dan terkadang mereka sering melewatkan waktu sholatnya. Sampai kadang saya merasa tidak nyaman dalam lingkungan ini. Saya dilema harus berkomitmen dengan pekerjaan, namun juga ada kewajiban dalam menjalankan ibadah. Bagaimana sebaiknya? Yang pertama adalah ibadah sholat terutama tidak gugur selama dia Islam, balik, berakal. Selain wanita yang haid dan nifas, ya, ibadah sholat tidak gugur kewajibannya selama dia Islam, balik, berakal. Selain wanita yang haid dan nifas, maka pada saat itu dia harus
mementingkan ibadahnya, terutama sholat pada waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Adapun komitmen pekerjaan, maka ini di bawah sholat. Di bawah sholat. Dan seseorang berkomitmen terhadap diri sendiri agar tidak meninggalkan sholat. Kemudian setelah itu dia bergabung kembali dengan pekerjaannya. Wallahu a'lam. Tanpa sepengetahuan saya, suami berpoligami dan sudah berjalan 6 tahun. Pintar banget lakinya ya. Dia bekerja di tempat istrinya tersebut. Yang mau saya tanyakan, untuk biaya anak sekolah bolehkah saya meminta ke suami, mengingat suami kerjanya bareng istri barunya? Pertanyaan ini agak aneh karena seakan-akan sang istri yang pertama agak sungkan meminta nafkah untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Maka jawabannya bukan boleh, tetapi kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Atas seorang ayah kewajiban untuk memberikan rezeki, nafkah dan pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Bukan bolehkan, bukan wajib seorang suami memberikan nafkah. Bahkan jika berpoligami, maka suami kewajibannya berlebih. Makanya yang pas-pasan ataupun yang mungkin belum diluaskan rezekinya lebih baik menjauhnya agar tidak menelantarkan keluarga, istri dan anak-anaknya. Jadi pertanyaannya ini mungkin saking santunnya sang istri sampai bolehkan meminta? Enggak, bukan boleh, tetapi wajib suami menafkahi. Wajib suami menafkahi. Nah, wallahu a'lam. Ketika kami bertengkar dan istri tidak berhenti ngomel, suami secara spontan mengatakan, "Saya haramkan tanganku memegangmu." Dalam keadaan sedang bertengkar tadi yang tensinya lumayan tinggi, apa yang harus kami lakukan? Bermaafan. Ya, bermaafan. Ajak makan bersama, kemudian ajak bergaul, bermaafan. Mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana dengan perkataan saya haramkan tanganku memegangmu. Maka ini tidak mengandung apa-apa, ya, tidak mengandung apa-apa. Kalau dikatakan dia adalah zihar itu artinya begini: saya haramkan punggungmu seperti punggung ibuku, maka ini bayar kafarat zihar. Tetapi perkataan ini tidak seperti itu, ya. Atau kita lihat dari sudut pandang yang lain, mungkin ini adalah sumpah. Saya bersumpah saya haramkan tanganku memegangmu. Tidak juga, karena tidak ada kata sumpah. Makanya saya katakan ini sudah memaafkan saja, ya. Yang waras mengaku salah, ya. Yang manusia, ya, pasangan yang manusia semestinya jangan sering bertengkar. Yang sering bertengkar hanya jin atau hewan, ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Min ayati an khalaqa min anfusikum azwajan." Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian, sejenis kalian, pasangan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Walau anna Allah ja'ala bani Adam kullahum dzukuran wa ja'ala inathahum min jinsin akhar lama hasala hadzal ikhtilaf." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala
menjadikan seluruh keturunan Adam dan Hawa seluruhnya laki-laki, nggak ada perempuan. Dan Allah menjadikan pasangan untuk keturunan Adam yang laki-laki ini dari pasangan hewan atau jin, dari perempuannya dari hewan atau jin. Maka tidak akan mungkin tercipta sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dari penjelasan Imam Ibnu Katsir, suami istri yang sering bertengkar jangan-jangan salah satunya hantu kuyang. Ya, jangan-jangan salah satunya adalah genderuwo. Jangan-jangan salah satunya adalah warik. Iya. Kalau sama-sama manusia jarang bertengkar, kalau ada yang satu marah tahan, yang satu jangan diladeni. Yang satu marah tahan lagi, yang satu lihat kebaikannya. La yafraq mu'minun mu'minan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami beriman tidak sering memarahi istri yang beriman. Jika dia melihat kekurangan pasangannya, maka dia akan ridha dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangannya tersebut. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Allah berfirman, mungkin engkau membenci sesuatu dari istrimu, tetapi Allah menjadikan di dalam dirinya kebaikan-kebaikan yang banyak. Istri kurang feminin, Ustaz. Kalau makan mangkat batis. Kemudian kalau minum gege onta, buruk. Mbah itu merigau, Mbah. Ini makhluk dari mana? Tetapi itu mungkin kurangnya. Tetapi dia pembersih, dia cantik, dia wangi, dia di atas ranjang bagus, dia santun, dia taat terutama taat kepada Allah dan kepada suami. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau istrimu, pegang ini saya. Kalau istrimu taat kepada Allah dan taat kepada suami, engkau telah mendapatkan dunia. Lalu saya nyari yang mana? Cukup itu aja. Engkau sudah mendapatkan dunia. Asal taat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas-salihat qanitat." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat artinya yang taat kepada Allah dan suaminya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidhu khair?" Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik kita ambil? Kata Rasulullah SAW, qalbun syakir wa lisanun dzakir wa zaujah mu'minah tu'in walatin. Lisan yang selalu berzikir, qalbu yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, istri yang salihah yang menolong agama suami. Ya, ini Pak ya. Mas Dani manusia. Saya menjatuhkan barang di kamar enggak terlalu penting ya. Jujur ketika ta'aruf saya kurang tertarik dengan fisiknya, tetapi saya tetap paksakan untuk melanjutkan karena dilihat dari lahirnya. Saya yakin dia laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Saya pikir perasaan cinta dan sayang pasti akan tumbuh setelah menikah. Seiring berjalannya waktu, malahan kecewa dan rasa menyesal yang datang. Saat proses ta'aruf ternyata dia berbohong soal merokok, terlebih lagi dia juga suka komunikasi dengan teman-teman kerjanya, entah keperluannya apa. Saya sudah berusaha memberi nasihat tapi masih juga seperti itu. Apakah saya boleh menggugat cerai, Ustaz? Karena saya rasa semakin kesini saya takut tidak bisa mengabdi dan melayani suami dengan baik. Apakah saya salah memilih jodoh, Ustaz? Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau dikatakan salah atau tidak salah, maka ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, saya ingin berbicara dari hukum fikihnya. Seorang perempuan berhak menggugat cerai suaminya satu apabila dia sudah merasa tidak sanggup untuk taat kepada suami dan tidak bisa melayani suami dengan maksimal. Sebagaimana perkataan sahabat Nabi, istri sahabat Nabi, "Inni la a'ibuhu fi khuluqin wala din." Aku tidak mencela suamiku baik di dalam akhlaknya atau agamanya baik, akhlaknya baik.
Walakin akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku benci kekufuran di dalam Islam. Artinya beliau tidak suka tampangnya mungkin. Maka yang menyebabkan itu yang beliau tidak sanggup untuk melayani suaminya. Tetapi yang seperti jangan bermudah-mudah untuk meminta cerai tanpa sebab. Ayyu imra'atin talaqat min zawjiha talaq min ghairi mab'asin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Wanita mana saja yang minta talak tanpa sebab maka haram baginya untuk mencium bau surga. Jadi intinya kalau sudah merasa dia tidak sanggup untuk melayani dengan maksimal, dia takut kekufuran dalam agama Islam, dia takut berbuat nusyuz, tidak taat kepada suaminya, maka itu dia berhak untuk menggugat cerai. Allah. Ketika kami mengurus surat menyurat untuk pernikahan anak kami, pihak penghulu bersikeras menggunakan bin ayahnya. Padahal kami sudah menjelaskan bahwa anak kami ini adalah anak di luar nikah, tetapi pihak penghulu tetap menggunakan bin ayahnya saat proses ijab kabul. Apakah pernikahan anak kami sah atau perlu diulang lagi? Sah, tidak mengapa. Yang paling utama adalah sang anaknya yang menikah. Ya. Dan di dalam pernikahan tersebut terkumpul syarat dan kewajibannya dan rukunnya, seperti adanya 2 mempelai, 1, adanya ijab kabul, adanya wali bagi perempuan, adanya 2 saksi, adanya mahar. 5 poin ini kalau sudah terkumpul sah pernikahannya. Wallahu a'lam. Suami saya tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 8 tahun karena beliau sedang sakit. Alhasil saya berjualan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Apa saya adalah pasangan yang tidak setia jika saya ingin berpisah? Jawabannya tidak. Bukan pasangan yang tidak setia, tetapi berhak Anda untuk ingin berpisah. Karena seorang perempuan berhak untuk berbahagia dengan yang bisa menafkahinya lahir dan batin. Lalu suami yang sakit bagaimana? Maka jawabannya, kalau tidak, seorang istri tidak sanggup untuk bersama, maka dia berhak. Tidak, dia berhak. Adapun ya, dia ingin menemaninya, itu pilihan dia. Kalau sudah pilihan dia, jangan bertanya lagi. Dia harus bersabar dengan pilihan. Saya ingin menemani sampai suami kapanpun. Sudah, berarti bersabar. Tidak usah bertanya. Sabarkan diri, sabarkan qalbu. Terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saya pekerja migran, bolehkah setiap akan sholat zuhur membasuh khuf karena kerjaan di luar ruangan apabila musim dingin sangat dingin? Jangan dibasuh khufnya, diusap khufnya, dibasuh basah untungnya, kedinginan biar. Ya. Jadi basahi tangan, kemudian setelah itu diusap di atas khufnya, di atas sepatunya. Kalau dibasuh kedinginan. Nah, dan ini diperbolehkan. Dan syaratnya agar diperbolehkan adalah sebelumnya sudah berwudu dengan sempurna, kemudian khufnya dalam keadaan suci, kemudian mengusapnya pada waktunya, kemudian pada waktu itu digunakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila tidak safar 1 hari 1 malam, apabila safar 3 hari 3 malam. Dan ini keringanan Allah. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah menginginkan dikerjakan keringanannya sebagaimana Allah menginginkan membenci maksiatnya dilanggar. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.